Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab Polisa Nurul Haq dengan NIM G002327 dari kelas A dari SGD 05. Kali ini saya akan menjelaskan tentang overview dari sistem arteri, vena, dan nervus. Kita mulai dari overview sistem arteri. Nah, jadi arteri ini diartikan sebagai pembuluh darah yang alirannya keluar atau menjauhi jantung. Jadi dia memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, hampir semua arteri itu pembuluh darahnya membawa oksigen, kecuali arteri truncus pulmonalis. Jadi dia justru bawa darahnya kaya akan CO2. Nah, aorta sendiri dimulai sistem peredaran darah sendiri, arteri itu dimulai dari aorta. Nanti kebagi, kalau yang mendatar itu jadi aorta, arcus aorta, yang ke sini berarti dia ascendens, yang ke sini berarti descendens. Nah, kalau aorta sendiri itu nanti buat membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Nanti dia kebagi jadi 3. Ada truncus, brachiosefalik, nanti dia akan jadi bercabang jadi subclavia nih, dextra. Nah, nanti dia akan bercabang lagi jadi memvaskularisasi ekstremitas bagian dextra. Nanti ada ke karotis, komunis dextra, sama karotis interna sama eksterna. Kalau yang eksterna berarti nanti dia ke arah wajah sama leher. Kalau yang interna berarti nanti dia ke arah otak, seperti itu. Selanjutnya kita ke aorta descendens. Nah, nanti itu tuh ada kayak lanjutan menurun dari arcus aorta. Kalau misal yang ini ya, descendens. Nanti dia lanjutan menurun dari arcus aorta. Kalau yang misalnya letaknya lebih inferior daripada diafragma, berarti dia namanya parstorakia. Kalau yang letaknya lebih inferior daripada diafragma, berarti disebut abdominalis. Berarti ini ada yang ke bagian toraks, ada yang ke bagian abdomen. Seperti itu. Nah, nanti perlu diketahui, selesai dari aorta descendens itu nanti akan membelah jadi sepasang arteri ilia communis. Nanti dia ini fungsinya ke ekstremitas bagian inferior atau bagian bawah. Nah, selanjutnya kita ke arteri ascendens ya, yang bagian sini. Nah, nanti dia tuh jadi ke koronaria. Nah, tapi nanti dia nggak bercabang lagi jadi arteri lainnya. Nanti disebut jadi N arteri. Seperti itu. Nah, tadi yang ini ya. Ini tadi yang ascendens. Nih, nanti dia ke ekstremitas atas. Ada yang ke atas juga. Ini yang tadi ilia communis. Nanti ada dia ke ekstremitas inferior, ke bagian bawah. Lanjut ke vena. Jadi vena, sistem vena itu, jadi vena ini ada pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Jadi kalau yang tadi arahnya keluar jantung, ini menuju jantung. Semuanya kalau vena sendiri nanti akan bermuara ke atrium kanan. Nah, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena-vena apa aja sih yang nanti akan bermuara ke atrium kanan? Itu ada vena cava superior, vena cava inferior, ada coronario, sama ada vena-vena cardiaca minimale. Kita mulai dari vena cava superior dulu. Ini. Ini kan nanti dia akan bercabang. Ada yang ke brachiosefalik dextra sama sinistra. Kayak gitu. Nanti dia juga akan menyilang ya ke kanan. Jadi vena azygos kayak gitu. Nah, kalau misalnya vena brachiosefalik itu nanti dia fungsinya mendrainase darah dari skeleton trunci, kepala, otak, sama ekstremitas atas. Kan nanti dia ke sini belok ke sini kan. Sama sini. Ke atas kan. Nanti dia fungsi tadi untuk mendrainase darah dari trunci, kepala, otak, sama ekstremitas atas. Nah, kalau misalnya azygos ini, jadi dia ada perjabangan hemiazygos sama vena yang ini. Azygos sama aksesori hemiazygos vein. Selanjutnya kita ke vena cava
dia adalah darah yang fungsinya dia adalah pembuluh vena yang fungsinya untuk mendrenase darah dari bagian ekstremitas inferior. Ini kan seperti ini nih. Nah, perlu kita ketahui juga nih bagian sini. Ini kan di vena cava inferior. Nah, nanti dari darah-darah dari bagian organ dalam itu sebelum dibawa ke atrium kiri itu, nanti dia lewat ke ke vena cava inferior dulu. Nah, tapi sebelumnya nanti dikumpulkan dulu di vena portal hepatik. Jadi dia bukan dari organ langsung ke vena cava inferior atau ke atrium kiri, tapi dia dikumpulkan dulu di portal hepatik, baru nanti dialirkan ke vena cava inferior seperti itu. Ini kita lewat. Selanjutnya ada nervous system atau sistem saraf. Ini ada bagiannya ya, soma, ada badan soma, ada nukleus, ini ada akson atau kabel atau perpanjangan rangsangan. Sedangkan soma atau nukleus sendiri adalah dia adalah pusat rangsangannya atau badan rangsangannya. Ini ada nerve ending, nanti dia disambungkan ke nervous lainnya. Nah, kalau untuk nervous system sendiri terbagi di dua tipe. Yang pertama itu yang warna ungu ya, dia adalah sistem saraf pusat. Dia terdiri dari otak dan spinal cord. Di bagian sini yang di bagian belakang ya. Nah, selanjutnya yang menjulur ke tepi-tepi bagian tubuh dan ke seluruh tubuh lainnya itu adalah sistem nervus peripheral atau sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf tepi itu, jadi nanti dia dari nukleus, ada yang berhenti di nukleus lagi, ada yang ke ganglion. Nah, ganglion itu adalah kumpulan sel soma pada sistem saraf perifer, nanti disalurkan ke yang tempat lain, ada yang berhenti di ganglion, ada yang berhentinya di organ-organ, nanti ada yang juga menjulur bebas di seluruh tubuh. Nah, ini ke sini ya. Ini tadi yang ke pusat itu yang ada encephalon itu ke otak, ada yang ke medula spinalis, ada yang ke bagian tadi yang perifer ya, tepi, ada yang secara sensorik, ada yang motorik. Kita yang ke motorik dulu ya. Kalau yang somatik, jadi dia bekerjanya secara sadar atau dipengaruhi ya. Dia berarti kerjanya volunteer. Nah, nanti biasanya dia di bagian ekstremitas. Kalau yang otonom kebalikannya, berarti dia kerjanya secara involuntary atau secara tidak sadar. Nanti dia ada yang ke paras, ada yang diatur oleh saraf simpatis sama saraf parasimpatis. Nanti ada yang kerjanya fight or flight atau yang kerjanya rest or digest. Kita yang ke sensorik, ada yang somatosensori, ada yang viserosensori. Kalau yang somatosensori berarti dia bisa merasakan rasa sakit atau gangguan dari organ-organ luar atau selain organ-organ visceral atau organ-organ dalam. Nah, kalau yang ini justru merasakan rasa sensoriknya atau rasa sakitnya itu di organ dalam. Nah, mungkin itu adalah overview dari sistem arteri, vena, dan juga nervus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.